Berikutnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Saudara, menyampaikan gaji ke-13 ASN bakal cair di bulan Juni ini. Anggaran yang digelontorkan mencapai 49,3 triliun rupiah. Dalam konferensi pers di Istana sore tadi, Menkyu bilang pencairan gaji ke-13 meliputi ASN pusat, daerah, TNI Polri, dan pensiunan. Menkyu berharap dengan cairnya gaji ke-13 ASN ini serta paket stimulus sebesar 24 triliun rupiah bisa menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Mulai disusunlah oleh teman-teman media, gaji ke-13 juga kita cairkan bulan Juni ini. Total anggaran sekitar 49,3 triliun termasuk ASN pusat, daerah, TNI, Polri, dan pensiunan. Dengan adanya pencairan gaji 13, paket stimulus 24,44 triliun dan akselerasi program-program pemerintah, maka kita harapkan momentum pertumbuhan bisa terus terjaga. Jadi memang beda dengan bank-bank yang lain karena kan sifatnya reguler. Kalau yang ini taspen memang khusus untuk pembayaran pensiunan ASN ataupun TNI Polri. Oke, mungkin itu perkenalan di awal. Kemudian selanjutnya program Taspen. Nah, Taspen ini kita menjalankan program yang tadi, 4 program itu sesuai dengan aturan. Yang pertama, dasar hukumnya itu dari tabungan hari tua berdasarkan PP 25 tahun 81, Junto PP 25 tahun 2013, kemudian untuk program pensiun berdasarkan Undang-Undang 11 tahun 69 ya Bapak Ibu, karena mungkin menurut pemerintah undang-undang ini masih relevan sampai sekarang, jadi belum ada perubahan. Terkait dengan isu adanya perubahan, itu memang masih ada pembahasan di level pemerintah ya Bapak Ibu, jadi memang belum ada keputusan seperti apa. Kemudian program yang ketiga dan keempat, program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian berdasarkan PP 70 tahun 2015 junto PP 66 tahun 2017. Nah, program Taspen. Nah, Taspen ini Bapak Ibu sudah menjadi bagian dari Bapak Ibu ASN ya. Sejak Bapak Ibu diangkat sebagai ASN nih Bapak Ibu ya, sejak Bapak Ibu diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil. Sampai kapan? Sampai nanti Bapak Ibu pensiun, bahkan tidak sampai pensiun, sampai mohon maaf kita setelah pensiun tutup usia. Kemudian kalau misalkan kita tutup usia, kalau misalkan ada janda dudanya, maka janda dudanya diberikan penerimaan pensiun janda. Atau kalau misalkan pensiun jandanya juga sudah tidak ada, dibayarkan kepada anaknya yang masih di bawah usia 25 tahun, namanya penerimaan pensiun yatim. Nah, jadi dalam kegiatan ini memang sangat baik sekali ya Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu mengenal Taspen dari segala sisi, baik dari Bapak Ibu diangkat sebagai CPNS sampai dengan after nanti Bapak Ibu pensiun atau menjalani masa purna tugasnya, seperti itu. Baik, kita next aja. Nah, masuk ke program yang pertama. Di sini program tabungan hari tua. Program tabungan hari tua itu apa? Program tabungan hari tua adalah manfaat bagi peserta ya apabila peserta itu mencapai batas usia pensiun ya Bapak Ibu ya, atau pesertanya diberhentikan atas sebab-sebab lain, misalkan yang bersangkutan atas permintaan sendiri berhenti, atau diberhentikan secara tidak dengan hormat sebelum mencapai batas usia pensiun atau tanpa hak pensiun, itu kita bayarkan tabungan hari tuanya. Kemudian yang terakhir, tabungan hari tua itu dapat dirasakan manfaatnya apabila si pesertanya meninggal dunia. Dalam hal ini yang menerimanya adalah ahli waris. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk tabungan hari tua ini memang tidak bisa Bapak Ibu cairkan tanpa ada 3 kondisi tersebut. Yang pertama, sebelum Bapak Ibu mencapai batas usia pensiun.
ya. Yang kedua tadi diberhentikan atas sebab-sebab lain. Misalkan Bapak Ibu belum mencapai batas usia pensiun atau belum mencapai usia pensiun, atau ada peserta atau pegawai negeri yang meninggal. Kemudian kewajibannya apa sih nih dari program tabungan hari tua? Kewajibannya yang pertama adalah membayar iuran sebesar 3,25% nih dari penghasilan sebulan. Penghasilan itu apa aja? Terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, ditambah tunjangan anak. Ya, jadi 3,25%-nya hanya dari gaji pokok, tambah tunjangan keluarga, ditambah tunjangan anak nih Bapak Ibu. Nah, mungkin untuk diketahui juga nih Bapak Ibu, sejak Bapak Ibu diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil, Bapak Ibu sudah dikenakan yang namanya IWP atau iuran wajib pegawai. Ya, besarannya berapa? Besarannya adalah 10% Bapak Ibu. 10% dari gaji pokok tambah tunjangan istri tambah tunjangan anak. 10%. Nah, dari 10% itu terpecah lagi atau dibagi. 2%-nya disetorkan ke BPJS Kesehatan. Nah, yang 8%-nya baru disetorkan ke Taspen. Nah, dari 8% itu terbagi lagi untuk program tabungan hari tua besarannya 3,25%. Nah, satu lagi sisanya sebesar 4,75% itu untuk program pensiun bulanannya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin banyak yang nggak tahu nih, ternyata Bapak Ibu sejak CPNS dipotong iurannya. Kan nggak terasa ya Pak ya, karena langsung dipotong dari gaji. Kemudian kewajiban yang kedua terkait dengan program THT adalah menyampaikan perubahan data diri dan keluarganya. Nah, kenapa sih harus menyampaikan perubahan diri dan data dan keluarganya? Karena gini Bapak Ibu, di dalam program tabungan hari tua ini ada yang menurut saya spesial atau manfaat spesialnya nih. Di luar dari manfaat intinya yang berupa tabungan yang dapat diterima setelah Bapak Ibu mencapai BUP atau berhenti atau maaf meninggal dunia, ada manfaat lainnya, yaitu asuransi dwiguna. Ya, ada manfaat asuransi dwiguna. Nah, di situ manfaat yang akan diterima apabila ada diri sendiri atau anggota keluarga kita yang meninggal. Seperti itu. Nah, jadi apabila ada anggota keluarga yang meninggal yang masuk dalam tanggungan, ya, yang masuk dalam tanggungan di daftar gaji kita, maka ada manfaat namanya asuransi kematian yang berhak diterima oleh si pegawai negeri tersebut. Nah, ini juga banyak yang belum tahu nih Bapak Ibu, karena banyak juga kita dapati bahwa si istri pegawai tersebut atau suaminya meninggalnya sudah lama. Tapi di data kami setelah dia pensiun baru ketahuan bahwa yang bersangkutan belum pernah lapor atau belum pernah melaporkan bahwa si istri atau suaminya telah meninggal. Nah, di situ adalah kewajiban kami, walaupun itu sudah berlarut tapi tetap akan kita bayarkan ya Bapak Ibu, karena di dalam ketentuannya manfaat asuransi kematian ini tidak ada kadaluarsanya. Jadi sekalipun 10 tahun yang lalu ada kejadian keluarga yang meninggal, maka baru dilapor sekarang, maka akan tetap bisa kita bayarkan. Tapi tetap mendasarinya, perhitungannya adalah gaji pada saat kejadian, artinya gaji pada saat 10 tahun yang lalu untuk perhitungan manfaatnya. Nah, terus manfaatnya berapa untuk apabila ada istri yang meninggal atau suami yang meninggal? Nah, untuk besaran manfaatnya di sini untuk istri atau suami yang meninggal adalah 1,5 kali gaji, ya, 1,5 kali gaji. Contoh perhitungan, kalau misalkan gaji kita 5 juta, maka manfaat asuransi kematian apabila ada istri atau suami yang meninggal adalah 1,5 kali gaji 5 jutanya. Nah, besarannya berarti 7.500.000 ya Bapak Ibu ya. Kemudian kalau untuk anak, nah untuk anak besarannya berbeda ya Bapak Ibu. Untuk anak besarannya apabila ada anggota keluarga yang meninggal atau untuk dalam hal ini anak, besarannya
0,75 kali gaji, ya. Jadi 5 juta kali 0,75 seperti itu. Nah, tapi untuk anak tentu ada ketentuannya ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini anak yang mendapatkan manfaat adalah satu, anak yang masih di dalam tanggungan. Anak yang masih dalam tanggungan itu apa? Anak yang belum pernah menikah atau belum menikah, belum bekerja, kemudian yang terakhir belum berusia atau belum usianya di atas 25 tahun. Atau masih dalam tanggungan lah gitu ya. Masih masuk ke dalam daftar gaji. Seperti itu. Kemudian program yang kedua, di sini ada program pensiun nih Bapak Ibu. Program pensiun yang biasa kita kenal ini pengertiannya adalah penghasilan yang diterimakan oleh penerima pensiun setiap bulan ya Bapak Ibu ya, sebagai jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa-jasanya yang telah mengabdi kepada negara. Nah, itu saya kutip dari Undang-Undang 11 tahun 69. Ya, itu adalah pengertian di Undang-Undang 11 tahun 69. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini adalah penghasilan pensiun itu dibayarkan setiap bulan ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada pembayaran pensiun yang dibayarkan sekaligus. Ya, hati-hati karena Taspen dalam membayarkan menjalankan program pensiun ini masih mendasari Undang-Undang 11 tahun 69 yang dimana penerimaan pensiun ini masih mengacu pada undang-undang tersebut yang dimana pembayarannya dibayarkan setiap bulan seperti itu. Jadi hati-hati kalau misalkan ada oknum-oknum yang mengatasnamakan Taspen yang mengiming-imingi kalau bisa mencairkan uang pensiunnya sekaligus 1 miliar gitu ya Bapak Ibu ya. Itu tidak ada, itu hoax, itu jangan dipercaya. Jadi Taspen tetap mendasari Undang-Undang 11 tahun 69. Kemudian kewajibannya yang pertama tadi dari program tabungan hari tua membayar iuran sebesar 3,25%. Untuk program pensiun kewajibannya membayarkan iuran sebesar 4,75%. Sama untuk pengalinya penghasilan sebulan terdiri dari gaji pokok tambah tunjangan istri ditambah tunjangan anak. Gitu. Kemudian kewajiban yang keduanya adalah menyampaikan perubahan data keluarga. Ya. Jadi mungkin ini khusus yang nanti yang akan menjelang pensiun nih Bapak Ibu. Untuk Bapak-bapak atau Ibu-ibu di lingkungan Kemenperin yang akan pensiun, ini kewajiban Bapak setelah Bapak Ibu pensiun. Ya, yang pertama wajib untuk menyampaikan perubahan data keluarganya, baik itu istri suami yang meninggal atau cerai atau akan berencana menikah lagi nanti setelah pensiun, ya itu wajib dilapor ya Bapak Ibu ke Taspen. Karena apa? Karena berkaitan dengan nanti pembayaran pensiun bulanan Bapak Ibu, ya. Jadi nanti pembayaran pensiun bulanannya kan gini Bapak Ibu. Di dalam komponen pembayaran pensiun bulanan itu ada 4 komponen. Yang pertama itu ada pensiun pokok, ya, pensiun pokok. Yang kedua itu ada tunjangan istri atau suami, ya, ada tunjangan istri atau suami. Yang ketiga ada tunjangan anak. Yang keempat ada tunjangan beras. Jadi nanti setelah Bapak pensiun hanya mendapatkan 4 komponen itu, ya, sudah tidak ada lagi tunjangan kinerja, tidak ada lagi tunjangan jabatan dan lain-lain. Jadi nanti setelah Bapak Ibu pensiun hanya mendapatkan pensiun dari 4 komponen itu, pensiun pokok, tunjangan istri atau suami, ditambah tunjangan anak, kemudian ditambah tunjangan beras. Nah, kaitannya dengan menyampaikan perubahan ini, Bapak Ibu harus menyampaikan perubahan karena kita harus atau wajib mengeluarkan tunjangan istri atau tunjangan suaminya apabila istri kita atau suami kita itu meninggal. Ya, jadi harus kita keluarkan atau bercerai.
ya. Jadi harus kita keluarkan tuh tunjangan istri atau suaminya di dalam daftar gaji ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai tidak dilaporkan. Karena kalau misalkan Bapak Ibu tidak melaporkan ada anggota keluarga yang meninggal atau bercerai, ya di daftar gaji pensiun Bapak Ibu akan terus terbayar tunjangan keluarganya. Ya, apabila hal demikian terjadi, maka akan terjadi keterlanjuran pembayaran tunjangan keluarga. Ya, tunjangan keluarga, dan besarannya itu 10% 1 bulan untuk tunjangan keluarga. 10% 1 bulan. Dan ini juga banyak beberapa kejadian juga yang tidak melaporkan anggota keluarganya yang meninggal, dan baru ketahuannya pada saat si pesertanya meninggal. Ya, baru nanti ahli warisnya malah yang akan menanggung keterlanjuran bayar tersebut. Ya kan, kasihan Bapak Ibu, nanti ahli waris kita malah ditinggali utang oleh kita. Nah, jadi untuk memitigasi hal tersebut, apabila ada anggota keluarga yang meninggal atau cerai, tolong dilapor. Demikian juga untuk apabila menikah lagi setelah pensiun, ya, menikah lagi setelah pensiun itu juga wajib lapor di Taspen, karena nanti untuk mencantumkan nama istrinya di daftar gaji. Ya, jadi si istri yang baru atau suami yang baru bisa dimasukkan ke daftar gaji, ya, bisa dimasukkan ke dalam daftar gaji pensiun. Dengan catatan untuk pelaporannya sesuai ketentuan itu tidak boleh lebih dari 365 hari atau tidak boleh lebih dari 1 tahun. Ya, tidak boleh lebih dari 1 tahun. Karena sesuai dengan ketentuan, kalau misalkan lebih dari 1 tahun, istri yang barunya hanya akan tercatat sebagai nanti ahli waris pensiun. Jadi tidak bisa masuk ke dalam tunjangan keluarga apabila pelaporannya lebih dari 1 tahun. Kemudian yang kedua, anak tertunjang. Anak tertunjang ini juga wajib diketahui ya Bapak Ibu, untuk yang tertunjang di dalam daftar gaji itu ada ketentuannya, yaitu yang pertama, belum menikah, belum bekerja, atau belum berusia 25 tahun. Untuk anak yang usianya sudah di atas 21 tahun, itu wajib melaporkan keterangan sekolah atau keterangan masih kuliahnya ke Taspen. Ya, setiap tahun ajaran barunya. Untuk apa? Untuk supaya pembayaran gaji pensiunnya itu tunjangan anaknya tidak terputus. Ya, jadi kalau di sistem kami, untuk anak yang sudah lebih dari 21 tahun, apabila tidak ada pelaporan anak masih kuliah, maka pembayaran pensiunnya akan otomatis memutus tunjangan anaknya. Seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Kemudian kewajiban yang ketiga, apabila Bapak Ibu melakukan perubahan alamat atau perubahan kantor bayar pensiun, misalnya dari bank A mau pindah ke bank B, atau dari bank B mau pindah ke bank C, atau Bapak Ibu nanti pensiunnya misalkan mau pindah ke daerah ya, itu wajib melaporkan domisili yang terbarunya, karena kaitannya dengan apabila nanti Taspen ingin menginformasikan surat pengesahan tanda bukti diri, ya. Jadi SPTB itu kami kirimkan ke alamat Bapak Ibu, ke alamat yang terdaftar di Taspen. Nah, nanti kalau misalkan SPTB-nya tidak sampai ke alamat Bapak Ibu, artinya SPTB-nya tidak dapat Bapak Ibu terima dan tidak dapat dikembalikan lagi ke Taspen, maka pembayaran pensiunnya akan kami stop sementara sampai dengan SPTB-nya itu balik ke Taspen. Gitu. Kemudian manfaatnya adalah tadi yang pertama pasti pensiun bulanan ya Bapak Ibu ya, pensiun bulanan. Kemudian ada pensiun terusan. Pensiun terusan itu apa? Pensiun terusan itu kalau misalkan kita meninggal dunia, penerima pensiun meninggal dunia, maka pensiun terusan itu dibayarkan kepada istri atau suami atau anaknya selama 4 bulan. Jadi 4 bulan terhitung kita meninggal masih dibayarkan gaji utuh atau namanya pensiun terusan selama 4 bulan. Begitu. Nah, nanti baru di bulan ke-5 dibayarkan
pensiunan sebesar 36% atau istilahnya pensiun janda duda atau yatim piatu. Besarnya 36%. Kemudian juga ada manfaat pensiun 13, kemudian juga ada manfaat THR ya. Tapi untuk pensiun ke-13 dan THR ini untuk pembayarannya tetap setiap tahun kami menunggu arahan dari pemerintah kapan dibayarkannya. Kemudian yang terakhir ada uang duka wafat. Uang duka wafat ini manfaat yang diterima kepada ahli waris apabila si penerima pensiunnya ini meninggal dunia. Ada manfaat uang duka wafatnya. Nah, uang duka wafat ini besarannya 3 kali gaji penerimaan pensiun si pegawainya, ya, 3 kali gaji penerimaan pensiun pegawainya. Oke, mungkin itu dari program THT dan program pensiun. Oke, kita lanjut ke program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Nah, kita lanjut ke depannya dulu, Bapak Ibu ya. Program JKK, program jaminan kecelakaan kerja. Pengertiannya adalah perlindungan atas resiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa 1 perawatan, 2 santunan, yang ketiga tunjangan cacat. Ya, ada perawatan itu perawatan di rumah sakit. Bapak Ibu ya, perawatan di rumah sakit apabila Bapak Ibu mengalami kecelakaan kerja, maka biaya perawatan di rumah sakitnya kita cover. Ya, Taspen yang mengcover. Ya. Kemudian yang kedua santunan. Santunan apabila si pegawai negeri mengalami kecelakaan kerja, kemudian setelah mendapatkan perawatan yang bersangkutan ternyata mengalami cacat atau mohon maaf meninggal dunia, maka ada santunannya, santunan cacat atau santunan meninggal dunia atau tewas. Kemudian yang terakhir ada tunjangan cacat. Jadi apabila cacatnya tersebut itu menyebabkan yang bersangkutan harus diberhentikan karena uzur ya, karena yang bersangkutan tidak bisa lagi atau tidak cakap lagi untuk bekerja di semua bidang, maka yang bersangkutan harus dipensiunkan. Maka selain pembayaran pensiun bulanannya, ada tunjangan cacat juga yang dibayarkan. Terus kriteria apa saja sih yang bisa tergolong ke dalam kecelakaan kerja nih Bapak Ibu? Yang pertama, kecelakaan dalam menjalankan tugas dan kewajiban. Ya, itu jelas ya Bapak Ibu ya. Kecelakaan dalam menjalankan tugas dan kewajiban keseharian kita nih, rutinitas kita dalam bekerja. Ya, kita lagi bekerja, kemudian tiba-tiba kita terjatuh dari tangga atau terjatuh dari tempat duduk kita, atau terjadi pada saat kita bekerja terpleset mungkin. Nah, itu termasuk ke dalam kriteria kecelakaan kerja yang pertama. Kemudian yang kedua, kecelakaan dalam kondisi yang ada hubungannya dengan dinas. Ya, misalkan kita ditugaskan untuk menghadiri undangan rapat di suatu tempat ya, contoh. Kemudian di tempat tersebut kita mengalami kecelakaan, entah itu terjatuh, entah itu kita tertimpa proyektor atau apa. Nah, itu termasuk ke dalam kriteria kecelakaan kerja yang kedua nih Bapak Ibu ya, yang ada hubungannya dengan dinas. Kemudian yang ketiga, perbuatan anasir dalam melaksanakan tugas. Ya, anasir ini contoh sederhananya gini Bapak Ibu. Perbuatan anasir ini dilakukan oleh orang lain kepada kita, ya, kepada kita akibat dari tugas yang kita jalani. Nah, akibat dari tugas yang memang kewajiban kita sebagai tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya, gitu. Ada orang yang tidak suka, kemudian
berbuat atau melukai atau mencelakai kita, maka itu termasuk ke dalam perbuatan anasir. Gitu. Kalau contoh kasusnya itu ada di misalkan di pegawai Satpol PP. Pegawai Satpol PP itu memang sangat beresiko ya Bapak Ibu ya, karena di sana salah satu tugasnya adalah menertibkan. Nah, pada saat yang bersangkutan melaksanakan tugasnya menertibkan, ternyata ada beberapa oknum ya yang sengaja melukai, mencederai si petugas tersebut akibat dari tugasnya untuk menertibkan, maka kecelakaan tersebut bisa dikategorikan ke dalam kriteria kecelakaan kerja. Nah, itu ya Bapak Ibu ya untuk perbuatan anasir. Kemudian yang keempat, kriterianya adalah perjalanan dari rumah ke tempat kerja atau sebaliknya. Nah, ini yang paling banyak nih mungkin ya Bapak Ibu ya di dalam pekerjaan ASN ini kan memang kita lihat tidak terlalu banyak yang beresiko ya Bapak Ibu ya, tidak terlalu banyak yang beresiko. Tidak seperti pekerja-pekerja yang ada di pabrik atau yang berhubungan dengan mesin-mesin besar ya, atau yang di lapangan mungkin. Nah, kalau yang di ASN ini kan mungkin nggak terlalu besar resikonya untuk yang di kantor. Nah, tapi yang paling beresiko itu adalah perjalanan dari rumah ke tempat kerja atau sebaliknya. Ya, perjalanan dari rumah tempat kerja atau sebaliknya. Nah, itu yang paling banyak ya. Untuk perjalanan ini juga ada ketentuannya ya Bapak Ibu ya. Jadi perjalanan ini melalui jalur yang wajar. Kemudian juga waktu yang dapat dibenarkan ya. Perjalanan yang wajar artinya